Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Universitas Brawijaya selalu berupaya untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan diri serta berperan aktif dalam terlibatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Tidak terkecuali inovasi mobil ramah lingkungan yang diikut sertakan dalam kompetisi internasional yang akan diikuti para mahasiswa FT di Mandalika Oktober mendatang. Ini dalam bentuk aktivitas mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas dia, baik dalam akademik maupun non-akademik, soft skill-nya, membentuk timnya, kerjasama lintas disiplin. Nah, ini wujudnya adalah, salah satunya adalah kendaraan ini yang kemudian akan digunakan untuk mengikuti kompetisi Eco Marathon. Nah, dan ini adalah kompetisi level internasional dan salah satu acara yang bonafit dan prestisius bagi teman-teman yang bekerja di bidang green technology, termasuk juga transportasi yang ramah lingkungan. Ya, harapannya adalah ini adalah satu strategi bagi kami dalam proses pendidikan, agar pendidikan itu mahasiswa memahami betul problem real yang ada di masyarakat, problem dunia, dan mahasiswa terlibat aktif untuk membantu menyelesaikan problem itu. Dan tentunya yang kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan akan mendapatkan prestasi yang diakui pada level dunia di acara yang akan dilakukan di Mandalika nanti. Tim Abate Elang Perkasa yang akan mengirimkan 2 tim perwakilannya untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi berskala di Mandalika, sirkuit Nusa Tenggara Barat. Delegasi tim mahasiswa FTUB ini akan mencatatkan sejarah baru dengan menghadirkan mobil prototipe hidrogen Anagata FCV yang mereka ciptakan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan. Ya, untuk kesiapan secara teknis, mobil sudah bisa jalan, dua-duanya berjalan lancar dan sudah dapat data yang akan kita lombakan di Mandalika esok hari. Untuk Apate 62 Brawijaya akan turun 2 kategori, 2 kelas, yaitu prototype hydrogen fuel cell dan urban listrik. Mungkin di sini adalah event tahunan dari tim Apate 62 Brawijaya, di mana tim Apate 62 Brawijaya ini ingin merealisasikan zero emission vehicle untuk mendukung pemerintah. Untuk perkembangannya yaitu awal dulu mungkin dilihat dari tampak luarnya, bodi kami itu masih berbentuk kotak-kotak, belum berbentuk lengkungan seperti ini, di mana aerodinamis itu masih sangat kurang. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi juga sudah maju, SDM juga sudah berkembang, maka kami dapat menciptakan bodi yang seperti ada di belakang kami seperti ini. Pemirsa, kendaraan bertenaga listrik memang diproyeksikan sebagai kendaraan masa depan. Selain minim emisi karbon, kendaraan ini disebut lebih ekonomis dan ramah kantong, terutama jika dibandingkan dengan tarif menggunakan kendaraan ber-BBM yang saat ini harganya tengah melambung tinggi. Ya, tentunya yang paling penting adalah infrastrukturnya gitu ya. Jadi infrastruktur itu menjadi sangat penting.
Di samping kalau menurut saya secara terintegrasi semua pihak atau stakeholder yang terkait dengan pengembangan atau peralihan ini ke listrik itu harus memikirkan strateginya dengan sangat matang dan terencana dengan baik. Tidak bisa sektoral ini diurusin oleh satu pihak gitu ya, tapi semuanya harus berkontribusi positif untuk membangun sinergi dan menyiapkan sarana prasarana dengan baik untuk menuju peralihan ke listrik ini. Sebuah video yang memperlihatkan seseorang tengah membelah buah anggur yang tidak memiliki biji beredar di media sosial. Video tersebut dibagikan dengan klaim bahwa tanpa biji, hasil rekayasa genetika berbahaya dan haram untuk dikonsumsi. Dosen bidang kemuliaan tanaman Fakultas Pertanian Budi Waluyo pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, buah tanpa biji dapat dihasilkan dari variasi genetik yang terjadi secara alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Terkait dengan buah-buahan yang tanpa biji, ya, itu sebenarnya di alam itu banyak sekali buah yang tanpa biji. Ya, kita bisa melihat ada pisang. Pisang itu ada yang berbiji, ada yang tidak. Kemudian kismis. Kismis itu adalah dari anggur yang tanpa biji. Artinya di alam itu sudah ada anggur yang tanpa biji. Nah, kemudian manusia dengan akalnya meniru apa yang ada di alam. Nah, dengan akalnya kemudian mempelajari bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi dari buah-buah yang tanpa biji tersebut. Nah, biasanya yang merakit varietas-varietas yang tanpa biji adalah seorang pemulia tanaman. Seorang pemulia tanaman harus memahami model reproduksi tanaman, apakah dia diperbanyak secara vegetatif ataukah melalui proses generatif. Kemudian dia seorang pemulia tanaman juga harus mengetahui model polinasi, apakah tanaman tersebut menyerbuk sendiri ataukah tanaman menyerbuk sendiri silang. Nah, dari pengetahuan yang ini maka kemudian kita kembangkan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak melalui biji itu bagaimana, dan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak secara vegetatif itu bagaimana. Nah, kaitannya dengan buah yang tanpa biji, misal anggur tanpa biji ini, kemudian semangka tanpa biji. Ini dua-duanya kita adopsi dari alam. Untuk mendapatkan buah yang tanpa biji, maka kita melakukan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom ini menggunakan zat yang namanya kolkisin atau orizalin. Sehingga yang jumlah kromosomnya 2N itu akan menjadi 4N. Ya, ini memang istilah pemuliaan tanaman. Nah, kalau seandainya yang 4N ini dikawinkan dengan yang 2N, maka tanamannya itu otomatis akan tumbuh, berbunga dan berbuah, tetapi buahnya tanpa biji. Nah, bagaimana cara reproduksinya, cara perbanyakannya kalau tanpa biji? Kita lihat, anggur tanpa biji, dia bisa diperbanyak secara vegetatif. Kemudian bagaimana dengan semangka yang tanpa biji? Semangka tanpa biji itu kita nanti memproduksi kembali bijinya. Jadi kita mengawinkan yang 4N dengan 2N, dapat biji. Nah, itulah yang ditanam. Seperti itu. Nah, apakah misalnya yang buah-buah tanpa biji ini akan mengganggu kesehatan? Wallahu alam. Tetapi sudah banyak dari sejak zaman dulu itu buah-buahan yang memang tidak menghasilkan biji, tetapi berkhasiat terhadap kesehatan. Contoh pisang. Pisang dia energi tinggi. Pisang tanpa biji. Tapi kalau misalnya orang capek makan pisang, dia akan kembali menjadi segar. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan kemudahan di dalam konsumsi, memang buah yang tanpa biji itu akan mempermudah. Semangka tanpa biji, kita tidak perlu lagi memisahkan biji dari daging buahnya. Kemudian anggur tanpa biji juga sama. Kita tidak perlu repot-repot untuk memisahkan biji dari buahnya. Jadi, insya Allah buah tanpa biji itu prosesnya alami. Tidak ada rekayasa. Katakanlah misalnya menjadi tanaman transgenik, bukan. Transgenik itu adalah memindahkan gen dari organisme lain ke organisme yang lain. Nah,
Sedangkan dalam proses pembentukan buah tanpa biji tidak ada proses transgenik seperti itu, murni dari gen tanamannya itu sendiri. Pemirsa, penyu merupakan salah satu hewan laut yang saat ini telah dilindungi oleh undang-undang karena terancam punah. Untuk melindungi agar pengembang biakan penyu tetap terjaga, Sutar bersama warga Bajulmati berkomitmen untuk menjaga kelestarian penyu dengan membuat konservasi penyu yang diberi nama Bajulmati Sea Turtle Conservation Malang. BSTC digunakan untuk menjaga dan menyelamatkan telur penyu dari predator atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. BSTC adalah wadah dalam arti bisa mengantongi, mengarungi, mewadahi di bidang pendidikan, sosial, konservasi, juga wisata. Itulah BSTC, kegiatan BSTC ini punya visi misi menyelamatkan telur-telur di tempat keramaian, itu BSTC. BSTC juga wadah netral produk unggulan dari yayasan kami. BSTC kami dirikan mulai 2009 dari kami pribadi, terus didukung keluarga, dan akhirnya berorganisasi. Lah, di organisasi ini kami punya yayasan, Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur. Kami selaku ketua pembina ini mengharapkan bagi teman-teman masyarakat siapapun yang pergi ke pantai waspada di bulan-bulan tertentu, karena pantai selatan ini banyak sekali penyu yang sandar bertelur yang belum dipahami oleh pengunjung maupun masyarakat luas. Kami perkenalkan di BSTC Bajulmati Sea Turtle Conservation ini kita namakan ibu kota pusat penyelamatan penyu. Silakan kalau nanti hadir datang mau edukasi belajar terkait penyu, terutama ada sekolah alamnya, sekolah alam pesisir. Kami bisa edukasi apa bedanya penyu, kura-kura dan labi-labi itu di sekolah alam kami. Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific bersama UB dan Indonesia Research and Education Network melaksanakan penandatanganan MOU untuk menyepakati kerjasama operasi dan pengembangan jaringan dengan kecepatan tinggi 100 Gbps. Kerjasama ini kedepannya akan membuka link komunikasi antara Indonesia untuk persiapan infrastruktur jaringan yang digunakan sebagai aktivitas riset dan pendidikan. Bapak sudah melakukan kerjasama antara Indonesia Jepang. Ada 3 lembaga yang saya lihat, ada UB, ITREN, terus satu lagi yang Asia Pasifik. Nah, bisa ceritakan lagi Pak, itu sebetulnya kerjasama dalam bidang apa Pak? Ya, jadi itu kerjasama dalam hal penyiapan infrastruktur untuk network. Nah, network untuk kerjasama di bidang riset dan edukasi. Jadi riset and education, kira-kira begitu. Nah, kerjasama ini akan membuka link, ya, komunikasi antara Indonesia. Jadi Indonesia itu terhimpun dalam suatu wadah yang disebut dengan IDREN, Indonesia Research and Education Network. Nah, kira-kira begitu. Nah, Indonesia dalam wadah IDREN ini kemudian mendapatkan akses fasiliti untuk
Berawal dari banyaknya permasalahan di lapangan, seperti perburuan manusia dan faktor curah hujan yang tidak menentu, mengakibatkan gagalnya penetasan telur penyu. Hal inilah yang melatar belakangi dosen FPIK Sukandar dalam pembuatan mesin penetas telur penyu otomatis. Selain dapat menetaskan telur, mitigator juga dapat diatur untuk merencanakan jenis kelamin penyu dengan cara mengatur suhu dan kelembapan. Oke, mitigator ini alat mesin tetas dibuat awalnya untuk menetas penyu, telur penyu, di mana untuk menjawab dari perubahan iklim secara nasional maupun internasional. Jadi di mana perubahan iklim itu akan mengakibatkan suhu dari bumi ini semakin naik. Karena kalau itu terjadi, maka kondisi pasir tempat penetasan alami dari penyu itu, baik semi alami maupun alami, itu akan naik suhunya. Karena naik suhunya, sedangkan rata-rata makhluk amfibi rata-rata itu saat penentuan dari yang ditetaskan, kelamin yang ditetaskan itu tergantung pada suhu. Suhu semakin naik, maka kalau penyu ini, kalau suhu di atas 31 ke atas, maka kecenderungannya yang menetas itu adalah betina. Tetapi sehingga maka sedangkan penyu di dalam untuk ritual untuk perkawinan, dia dibutuhkan 1 ekor betina, itu adalah membutuhkan antara 6 ekor pejantan dalam ritualnya. Tapi saat kawin hanya 1 dipilih untuk kawin sama yang betina ini. Nah, sehingga apa? Sebenarnya populasinya harusnya seimbang minimal. Oleh sebab itu suhu yang kemungkinan akan menetas menjadi pejantan itu adalah suhu antara 29 sampai 31. Itu sehingga kami memilih itu. Yang kedua, pemikiran kami bahwa di alam atau di semi alami saat Januari, Februari, Maret itu musim penghujan, maka kemungkinan menetas lebih kecil, turun karena kelembapannya terlalu tinggi sehingga telur itu banyak yang busuk. Nah, ini salah satu alat untuk memberi alternatif untuk penetasan penyu. Kemudian mengapa ini dipilih kok penyu gitu ya? Penyu karena penyu ini di dunia hanya 7 jenis, 6 jenis ada di Indonesia, 5 jenis itu yang sementara ini dianggap ada. Yang ada, tapi yang 1 itu dianggap punah. Jadi yang 5 ini adalah jenis belimbing, kemudian yang pipih, kemudian jenis hijau, kemudian sisik, sama penyu lengkang atau abu-abu. Ya ini, tapi penyu yang kareta ya itu yang sementara ini karena terakhir ditemukan itu tahun 95, sampai sekarang tidak pernah ditemukan lagi sehingga sudah mengatakan itu ke kondisi punah. Itu jadi kepentingan. Nah, penyu ini appendix 1 di internasional, jadi sangat dilindungi. Pemirsa, produk garam dengan konsep greenhouse salt tunnel memiliki kualitas NaCl di atas 90% atau setara kualitas garam K1 yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk garam industri. Keberhasilan produksi garam sepanjang tahun ini pun diadopsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan inovasi dan diterapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Keuntungan lain dari metode CDM dalam GST ini memungkinkan kita mengatur evaporasi air dan pengendapan mineral, karena tiap mineral memiliki solubilitas indeks yang berbeda. Sementara air laut hanya mengandung kurang lebih 77% NaCl. Oleh karena itu, kalau air laut langsung diambil dan dikristalkan, tidak bisa mencapai garam dengan nilai NaCl tinggi, apalagi standar industri di atas 96%. Dengan memodifikasi sistem produksinya, memanfaatkan evaporasi bertahap, memanfaatkan pengendapan mineral bertahap, maka akhirnya
kita bisa memproduksi garam NaCl sampai persentase 97-98% on farm, langsung di farm. Begitu dipanen dari GST, sudah mencapai garam kualitas K1, mencapai garam kualitas industri tanpa proses penambahan seperti pencucian. Nah, dari konsep awal ini kemudian konsep kami diadopsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan dijadikan sebagai inovasi untuk diterapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Oleh karena itu, metode CDM dalam GST diterapkan di Kebumen, di Cilacap, di Gunung Kidul untuk menginisiasi, mengkreasi produksi garam di pantai selatan Jawa. Dan berhasil. Bahkan yang di Kebumen itu menjadi pemenang Kofablik nasional di 2019. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.